Amalan kulhu geni Gus Samsudin disebut dapat membakar roh halus, ini kata Ustadz Faizar. Berikut selengkapnya. Manusia memang benar-benar tidak bisa melihat jin. Dikutip dari Surya.co.id, Blitar, amalan kulhu geni Gus Samsudin dikabarkan dapat membakar roh halus atau jin. Terkait aktivitas membakar jin ini mendapat tanggapan dari Ustadz Muhammad Faizar, tokoh Ruqyah Syar'i. Berdasarkan perjelasan Ustadz Muhammad Faizar, terdapat beberapa kategori praktek-praktek mengusir jin yang jauh dari kata syar'i atau tidak sesuai ajaran agama Islam. Diberitakan sebelumnya, Gus Samsudin merupakan pemilik Padepokan Nur Zat Sejati di Blitar, Jawa Timur, Jatim. Padepokan Nur Zat Sejati saat ini ditutup warga dan polisi, pasca perseteruan Gus Samsudin dengan pesulap merah. Perseteruan Gus Samsudin dan pesulap merah awalnya ramai di sosial media. Pesulap merah atau Marcel Radival menyebut Gus Samsudin menggunakan trik tipuan untuk mengelabui masyarakat, dengan menunjukkan caranya. Sempat bertemu, Gus Samsudin dan pesulap merah akhirnya dibawa ke kantor polisi. Tak lama setelah kejadian tersebut, warga sekitar meminta Padepokan Nur Zat Sejati ditutup untuk batas waktu yang belum ditentukan. Lantas apa itu amalan kulhu geni Gus Samsudin? Ilmu kulhu geni dikabarkan dapat membakar makhluk halus, seperti jin. Karena ilmu itu, Gus Samsudin disebut-sebut sebagai salah satu ahli spiritual yang ditakuti oleh dukun santet. Dalam konten di YouTube-nya, Gus Samsudin sering memperlihatkan aktivitas mendatangi dukun dan bertindak seperti menaklukkan mereka. Gus Samsudin juga kerap mengunggah proses ruqyah dan pengusiran jin di padepokannya, hingga ada beberapa orang kerasukan. Gus Samsudin atau yang memiliki nama panjang Gus Samsudin Jadab merupakan pendiri Padepokan Nur Zat Sejati. Alamat Padepokan Nur Zat Sejati berada di Blitar. Tepatnya, RT 02 RW 04, Kaligadu, Rejowinangun, Kecamatan Kademangan. Padepokan ini dikenal sebagai tempat tinggal, belajar, dan berlatih pada pendekar. Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan di Padepokan Nur Zat Sejati yang dibagikan melalui kanal YouTube-nya. Salah satunya yakni gemblengan santri dan gemblengan tasbih siri ala duni. Selain itu, juga ada sederet aktivitas lain yang dilakukan oleh Gus Samsudin dan tim. Di antaranya yakni pengobatan spiritual, pembasmian dukun santet, serta pembersihan rumah dari makhluk gaib yang mengganggu manusia. Sampai saat ini, akun YouTube Padepokan Nur Zat Sejati telah memiliki 1,61 juta subscriber dan 2.000 video. Setiap unggahannya pun menuai banyak komentar dari warganet. Penjelasan ulama terkait aktivitas Gus Samsudin ternyata bertentangan dalam Islam. Ustadz Muhammad Faizar menjelaskan ruqyah yang tidak dibolehkan. Pertama, peruqyahnya dapat melihat jin. Kalau orang yang bisa melihat jin, kita tidak pandang bulu, walau dia mengaku sebagai orang ahli agama sekalipun, dia ngaku bisa lihat jin, matanya ada jinnya, jelas Ustadz Faizar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin maka ditolak persaksiannya dan dia harus dihukum karena menyelisihi Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Bisa ngaku-ngaku melihat jin, kamu ini yang ngintil kuntilanak, pocong, babi ngepet dan lain-lain, sudah itu orang kesetanan tidak usah dipercaya, jelas Ustadz Muhammad Faizar. Yang kedua, peruqyah yang memiliki praktek-praktek penerawangan. Ini juga tidak dibenarkan, bahkan disanggah para ulama, bahkan oleh ulama sufi. Ketiga, praktek ruqyah syariah juga tidak bisa menangkap jin dalam botol. Keempat, tidak ada praktek mediumisasi, orang menjadi perantara. Kelima, tidak ada praktek melukis jin. Keenam, tidak ada praktek mengusap telur keluar paku keluar jarum, itu gak ada. Atau mentransfer penyakit ke kambing, gak ada, jelas Ustadz Muhammad Faizar. Nah ini kok bisa melihat jin, bisa nangkep jin ke dalam botol, bohong. Itu berarti tidak sesuai sunnah itu sendiri. Manusia tidak akan pernah bisa melihat jin
di bentuknya yang asli, yang tak kasat mata. Tak akan mungkin bisa. Nah, ini penjelasannya ya, untuk membantah dukun atau bomoh-bomoh yang mereka itu ngaku-ngaku syekh, ngaku-ngaku apa sih contohnya itu? Ya banyak ya, ngaku-ngaku orang alim tapi ternyata dukun, banyak. Jadi kita juga harus punya bekal ilmu untuk melawan mereka. Terakhir Ustadz Faizar juga menjelaskan soal jimat syari, kemudian tentang jimat syariah ada atau enggak, tidak ada. Karena jimat asalnya dari kata azimah sinonim dari arukiyah, sementara jimat dalam bahasa Indonesia itu keris benda-benda pusaka, dalam Islam tidak ada, jelas Ustadz Muhammad Faizar. Demikian berita terkini, nantikan berita selanjutnya hanya di channel Sobat Berita, subscribe dan tekan loncengnya untuk berlangganan, terima kasih, sampai jumpa.